haibati wal qudrati was sultan wal kamal wal jamal wal jalal wal kibriya wal jabal wala yamutu wala yafutu abada. Subhan qudus rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Semuanya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad. Ayo, mana suaranya? Sallu ala Nabi Muhammad. Minimal sallu alaihi atau sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok disambung Ustaz? Biar ada beda Pak antara Muhammad Rasulullah dengan Muhammad tukang jual bakso. Biar beda. Diangkat kedua belah tangannya, salatan tukhrijuna biha min dhulumatil wahmi ya Allah, amin. Wa tuqrimuna bi nuril fahmi wa tudkhiluna ma aslahatta yarhama in ta'lamu wa ta'lam innaka anta 'allamul ghuyub wa innaka 'ala kulli shay'in qadir wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Amin ya rabbal. Puji segala syukur tak pernah luntur kepada Allah yang Maha Ghafur, di mana rahmatnya Allah selalu terkucur bagaikan air mancur yang mengguyur, di mana Allah sangat mencintai hamba-hambanya yang bersyukur, apalagi tadabbur dan tafakkur. Namun Allah sangat murka kepada hamba-hambanya yang kufur, ingkar, takabur, yang kerjaannya siang pagi sore cuma makan, minum dan tidur. Malas bekerja, malas ibadah, malas belajar, alias nganggur. Karena malas belajar, ngomongnya ngawur, bicaranya ngelantur, kerjaannya bohong, tak pernah jujur. Padahal mata sudah mulai kabur. Uban semakin lama semakin bertabur. Kulit semakin hari semakin kendur. Gigi rontok, bisanya cuma makan bubur. Berjalan juga sudah maju mundur karena usia yang sudah uzur. Tidak lama lagi masuk. Bukan saya yang jawab ya. Dikubur berkubang lumpur, mayat tulang-tulangnya hancur lebur, cacing-cacing tanah pun ikut membau
wajib bersyukur karena Allah masih memberikan nikmat panjang umur. Alhamdulillah. Yang terhormat Bapak Ibu para pengurus masjid, para pejabat desa dusun besar, tokoh agama, ustadz ustazah, para kiai, para sepuh, para alim ulama, yang besar tidak disebut nama dan tidak dibawa gelar. Insya Allah kita semua sama mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak kenal maka tak sayang. Tadi sudah disebutkan namanya. Nama saya Ardianto. Orang Melayu tapi namanya Jawa. Ardianto. Orangnya Melayu. Tahu Melayu? Nanti tanya sendiri sama Pak. Apa arti Melayu? Orang Melayu nggak bisa masak. Nanti tumpah-tumpah. Karena Melayu dalam bahasa Jawa artinya lari. Namanya Ardianto, panggil saja Ardi biasanya. Kalau di Ketapang dipanggil Uteh Ardi, panggilannya Uteh, atau adik-adik anak-anaknya manggilnya Pak Uteh. Panggilan Melayu. Bertugas alhamdulillah sebagai guru di salah satu yayasan swasta di Kabupaten Ketapang, alhamdulillah. Dan sampai hari ini masih aktif mengajar. Izin selama 1 minggu lebih. Alhamdulillah malam hari ini titik yang keempat kalau nggak salah. Dan berakhir besok di Masjid Nurul Islam, insyaallah. Besok berakhir, hari Rabu pulang, lanjut mengajar seperti biasa. Hadirin wa hadirat ma'asyiral muslimin wal muslimat yang insyaallah dimuliakan Allah, amin. Insyaallah dimuliakan Allah, amin. Kenapa kok pakai kalimat insyaallah? Biasanya kalau tausiah, kalau ceramah pasti disebut Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kali ini beda. Bapak Ibu yang insyaallah dimuliakan Allah. Kenapa? Jawabannya sederhana. Karena yang paling mulia, yang maha mulia, dan yang mengetahui kemuliaan manusia hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia tidak bisa dilihat dari kulit luarnya. Manusia tidak bisa dilihat dari bungkusan luarnya. Manusia tidak bisa dilihat dari casingnya. Bu, 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 apa itu? Tahu buah durian, Bu? Buah durian tahu, Bu? Tahu buah durian? Kalau saya buah durian nggak tahu, tahu makan aja. Buah durian, siapapun yang membeli buah durian, yang diambil kulitnya apa isinya? Kalau dipandang dari luar, dari zahir, mata kita yang melihat, kulit buah durian itu keras, tajam, sakit. Kalau dipegang sakit, lipat kepala sakit. Gak ada yang mau sama kulit buah durian. Mengerikan dari luar, buruk dari luar kelihatannya. Siapapun yang lihat gak mau. Tapi yang diharapkan orang apa? Isinya. Bahkan ketika dibuka aromanya. Padahal ketika membeli buah durian, bukan hanya isinya. Bang, beli buah durian satu, dibuka aja bang ya, isinya saya mau pulang ke rumah. Ada gak kayak gini? Gak ada. Yang dibeli kulit dan isinya. Tapi diharapkan orang apa? Isinya. Meskipun sampai di rumah, kulitnya dibuka, isinya dimakan, diambil, kulitnya dibuang. Dua-duanya dibawa pulang ke rumah, tapi yang diambil cuma isinya. Buah durian, kulitnya menakutkan, kulitnya tajam. Orang gak suka sama kulit buah durian. Tapi yang diharapkan orang apa? Isinya. Manusia gak bisa dinilai dari luar. Perumpamaan yang kedua, buah kedong-dong.
itu yang bisa diambil dari buah kedong-dong? Luarnya mulus, luarnya manis. Setiap orang pengen mengambilnya, pengen makannya. Tapi isi dalamnya apa? Berserabut. Ada nggak yang mau makan? Nggak ada. Ternyata buah kedong-dong yang diambil luarnya, isinya nggak diharapkan orang. Kenapa? Karena isinya nggak bisa dimakan. Isinya jelek, berserabut. Luarnya bagus, isinya jelek. Casingnya bagus, isinya alhamdulillah. Atau perumpamaan yang terakhir, buah manggis. Buah manggis biasanya kalau ada durian pasti ada manggis. Persaingan ini. Buah manggis, kalau ibu-ibu, bapak-bapak lihat buah manggis, itu di pangkal buah manggis, pertemuan antara buah dengan tangkai manggis itu ada seperti kelopak bunga. Ada seperti kelopak bunga. Kalau jumlah kelopak bunga itu ada 4, dihitung ada 4 kelopak bunganya, ibu-ibu buka isi manggis pasti 4 isinya. Kalau isi luar kelopak bunga manggis tadi ada 5 jumlahnya, ibu buka isi manggis isinya pasti 5. Buah manggis mengajarkan kejujuran. Buah durian luarnya jelek, dalamnya subhanallah. Buah kedong-dong luarnya subhanallah, dalamnya na'udzubillah. Buah manggis luarnya alhamdulillah, isi dalamnya subhanallah. Buah manggis mengajarkan kejujuran. Apa hubungannya dengan manusia? Casing luar yang dilihat sekarang ini bukan jaminan surga. Kami dari dusun besar kedatangan Ustaz dari kenapa diundang, di telepon sama Ustaz Agus. Ustaz isi tausiah ya di dusun besar Masjid Nurul Huda. Ibu, ujian terberat adalah ketika merasa diri paling di telepon. Ustaz Agus telepon aku. Berarti aku dianggap mulia, dianggap pandai agama, dianggap pintar agama, dianggap soleh. Aku harus siapkan. Sombong. Ujian terberat itu berdiri di sini ketika merasa diri paling mulia di antara bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian. Ini pada duduk, saya berdiri sendiri. Ini ujian terberat di dalam hati ketika diri merasa paling soleh di antara orang lain. Makanya kemuliaan tidak bisa dilihat dari luar. Kenapa? Karena selama dia disebut manusia, dia pasti terpeleset. Al-insan makhluk khata'i wa nisyan. Manusia itu tempat salah dan lupa. Siapapun dia, pasti dia salah dan lupa. Karena tadi kita bicara wilayah hati, Bapak Ibu. Mohon maaf, kenapa tadi pakai kalimat insya Allah? Kalau kita bicara wilayah hati, pakai gamis, pakai jubah, bukan jaminan. Kalau kita bicara wilayah hati, jenggot panjang, bukan jaminan. Kalau kita bicara wilayah hati, dipanggil ustaz, bukan jaminan. Kenapa? Karena yang tahu isi hati adalah sang pemilik hati dan Allah saja yang mengetahui. Hati ini segumpal daging, warnanya merah. Secanggih apapun alat dokter pengen mendeteksi kedalaman hati, nggak ada yang bisa. Kalau pengen dilihat pakai kamera kecil, masukkan lewat mulut, yang kelihatan cuma daging saja, daging hati. Tapi dalamnya hati nggak ada apa. Hati ini mampu menyimpan ribuan rahasia. Gaji suami 3 juta, kasih ke istri cuma 1 juta, 2 juta disimpan buat makan sendiri itu. Contoh saya bukan bapak-bapak, saya. Contoh, anak-anak bulan Ramadan makan banyak-banyak, siang hari keluar dari kamar mengganggukan perut. Kamu kenapa? Lapar mah, padahal kekenyangan. Yang tahu rahasia itu hanyalah dia sang pemilik hati dan Allah
Tuhannya siapa? Allah. Allah sudah tuliskan skenario-nya. Tanggal sekian, bulan sekian, di dusun besar, Ardi berdiri di Masjid Nurul Huda. Yang lain dengarkan. Itu cuma cerita. Manusia cuma berperan. Pemain film. Tahu main film, Bu? Ceritanya sudah ditulis sama Allah. Hari ini saya memerankan itu. Sedang berperan sekarang. Insya Allah mudah-mudahan dengan peran kita pada malam hari ini menjadikan kita hamba Allah yang memang benar-benar diakui oleh Allah sebagai hambanya. Bukan hanya sekedar kita mengaku hamba Allah, tapi Allah mengakui kita adalah hambanya. Segala puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mengurus kita. Allah maha mengurus kita. Malam hari ini tidak akan kuat kaki kita melangkah tanpa persetujuan dari Allah. Malam hari ini tidak akan sehat segar bugar mata kita dari rumah menuju masjid ini tanpa ridho dari Allah. Kenapa? Karena Allah maha mengurus hambanya. Hambanya gak bisa mengurus dirinya sendiri. Coba, siapa yang bisa mengurus diri sendiri di dalam masjid ini? Gak ada. Ibu-ibu bisa mengurus diri sendiri. Kalau ibu-ibu bisa mengurus diri sendiri, bapak-bapaknya gak usah kerja. Ibu-ibu yang kerja, ibu-ibu yang ngurus diri sendiri, cari makan, cari beras, segala macam. Begitu juga bapak-bapaknya. Bapak-bapaknya juga nggak bisa ngurus diri sendiri. Bajunya perlu dicucikan istri, malah perlu dibelai, perlu dikasih sayang. Capek ya, ayah capek ya. Jadi mama pijitin ya. Manusia masih perlu diurus. Anak-anak masih perlu diurus oleh maknya, bapaknya. Bapaknya nyarikan uang buat jajan, buat bekal sekolah. Ibunya harus ngurus, belikan kue, belikan jajan, belikan baju, masakkan, nyucikan pakaiannya. Masih perlu diurus. Tapi Allah maha mengurus dirinya sendiri. Dan Allah selalu mengurus kita. Apa sih buktinya Allah mengurus kita? Contoh kecil. Kita punya rambut, Pak ya. Pak, kita punya rambut dan kita punya bulu hidung. Punya rambut dan bulu hidung. Adik-adik punya bulu hidung nggak? Ya. Manusia punya rambut, punya bulu hidung. Apa bukti Allah mengurus kita? Rambut 1 tahun nggak dipotong, gondrong, panjang. Bulu hidung 1 tahun nggak dipotong. Ada nggak dia lumpuh gondrong? Nggak ada. Sampai sekarang bertahun-tahun pun bulu hidung kita segini ada. Ya kan? Bukti bahwa Allah mengurus kita. Porsi panjang rambut sekian, porsi bulu hidung panjang sekian. Coba kalau 1 tahun bulu hidung nggak dipotong, Allah nggak mau ngurus, panjang semua. Nanti buka salon di dusun besar, salon udah gunting bulu hidung, cakep, semir. Bukti bahwa Allah mengurus kita. Allah nggak melepaskan kita. Panjang rambut diatur oleh Allah, panjang bulu hidungnya diatur oleh Allah. Kuku dan gigi 1 tahun kuku nggak dipotong, panjang. Gigi ada nggak 1 tahun tumbuh terus? 1 tahun panjang lebih dada. Nggak ada. Kenapa? Karena Allah yang ngurus. Nggak bisa dibayangkan kalau Allah nggak ngurus kita, nggak ngurus hambanya. Ntar Allah ciptakan manusia, ya udah aku capek ngurusin manusia, kata Allah. Manusia nggak pernah bersyukur sama aku, ciptakan aja asal-asalan. Taruh aja lubang hidungnya ke atas. Kalau Allah nggak ngurus, 1 telinga di sini, 1 telinga di sini. Jadi kalau nelpon, halo, kamu gimana di sini? Kalau Allah nggak ngurus kita, apa jadinya kita manusia? Makanya hidup ini tidak lain tidak bukan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak menciptakan jin dan manusia selain untuk beribadah kepadaku, menyembah kepadaku. Allah itu nggak mohon-mohon disembah. Allah mengingatkan kita bahwa kita ini milik Allah dan suatu saat akan kembali kepada Allah. Wahai manusia,
orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, Pak Lurah. Ini mau dipecat jadi warga negara. Kayaknya nafsu bener bu ya. Lanjutin. Kita lanjutin. Pak Lurah, Pak Camat, Gubernur, Pak Menteri, Presiden, pejabat, mikrofon. Yang berdiri, lanjutin. Yang berdiri, yang duduk, adil ya. Cek, agak mundur lagi. Jadi ternyata semuanya akan mati dan kembali kepada Allah. Kita ini hanya titipan. Pengaluannya saya. Halo. Jadi makanya setiap ada musibah, bencana, bala dan lain sebagainya, kita mengucapkan kalimat Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setiap yang datang dari Allah suatu saat akan kembali kepada Allah. Setiap apapun yang datang dari Allah suatu saat akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini sementara, akhirat selama-lamanya. Dunia ini enggak kekal, akhirat yang lama. Kita semua akan meninggal. Kita semua pasti meninggal. Entahkah ibu-ibu duluan, saya belakangan, atau sebaliknya, saya belakangan, ibu-ibu duluan. Oh sama aja ya? Atau gini deh, saya ibu-ibu yang belakangan, saya belakangan lagi nyusul. Kita semua pasti meninggal. Sebelum kita meninggal, mari siapkan iman dan amal. Iman dan amal sebagai bekal sebelum Allah turunkan ajal. Kenapa? Kalau sudah tiba ajal, nanti kita bakal menyesal. Di alam akhirat akan menyesal. Jadi orang sial. Semasa hidupnya cuma nakal, selama hidupnya binal. Pulang sholat Jumat mencuri. Pengalaman tuh. Langsung jawab ya, sendal. Kenapa nulis sendal? Oh Ustaz, saya dengan ceramah kemarin. Kalau datang ceramah, ambil yang buruknya, buang yang buruknya, ambil yang baiknya. Salah paham sama ceramah. Nanti kalau datang ceramah, buang yang buruknya, ambil yang baiknya. Pulang ceramah bawa sandal buruk, pulang bawa sandal baru. Jadi Bapak Ibu, kita ini pasti meninggal. Kita ini pasti ada jatahnya masing-masing. Makanya satu, utamakan Allah. Tidak ada yang lain selain Allah. La ilaha illallah. Ilah itu siapa sih? Tuhan itu apa sih? Kata sebagian ulama mengatakan, ilah itu adalah senang menyebut namanya, gemar mendengar namanya, senang mendatangi rumahnya. Kalau datang menjumpai dia, pasti pakai wangi-wangian biar harum. Senang membaca surat dari dia. Ini Bapak Ibu zaman pacaran dulu. Bapak Ibu dulu ada pacaran ya? Pakai sepeda hotel ya? Pernah ada pertanyaan, Ustaz, apa sih hukumnya pacaran?
kaget. Kenapa? Karena suka, karena cinta. Sebelum ketemu bapak pasti ngaca dulu, bercermin kiri kanan. Iya. Sebelum ketemu orang yang dicintai, harus berdandan dulu yang rapi. Kenapa? Bakal bertemu dengan orang yang dicintai. Setiap nama orang yang dicintai disebutkan, senang hati mendengarnya. Dan kita pun senang menyebutkan nama orang yang disukai tersebut. Bapak dulu senang menyebut nama ibu sebelum nikah pun. Misalkan nama ibunya Robiah, tidur Robiah. Diingat. Kenapa? Karena cinta. Datang surat, Ibu Robiah kirimkan surat kepada suaminya. Suaminya karena cinta dibaca siang malam pagi petang ke surat itu. Bila perlu dicium, sebelum tidur baca surat dulu. Dilihat suratnya, habis itu simpan tidur. Kenapa? Karena cinta sama yang nulis surat, cinta sama yang punya surat. Lantas bagaimana antara manusia dengan Allah? Sudah sejauh mana kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Datang sholat cuma pakai baju kaos biasa. Datang sholat ke masjid nggak tepat waktu. Datang ke masjid nggak pakai wangi-wangian, misalnya bau rapok. Jarang membaca surat dari Allah. Sebelum tidur gak pernah baca surat dari Allah. Apa surat dari Allah? Dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas. Itu surat dari Allah. Pilihlah ayat mana yang mau dibaca. Itu surat dari Allah. Manusia kalau dapat surat dari presiden, misal saya dapat surat dari presiden, bangga, tunjukkan sama orang satu kampung, aku dapat surat dari presiden. Coba lihat nih, aku dapat surat dari presiden. Bangga. Sementara surat dari Allah nggak pernah dibanggakan, hanya jadi pajangan di ruang tamu sebagai tanda bahwa dia orang Islam. Cuma sebagai tanda doa Al-Quran. Mudah-mudahan selesai dari sini, pulang dari sini bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi saya yakin jamaah Masjidul Huda Desa Dusun Besar, insya Allah semuanya membaca Al-Quran. Amin. Insya Allah semuanya cinta dengan Allah. Amin. Selalu rindu dengan Allah. Kalau rindu dengan Allah pasti pengen cepat-cepat bertemu dengan Allah. Kok gak nangis kan? Kan pengen ketemu Allah. Bu, ibu itu harus bau. Kalau ibu nggak bau, bukan istri solehah. Kok gitu? Bau sumur, bau rambut, bau kasut. 3 bau yang harus ada pada ibu. Insya Allah itu dikerjakan dengan ikhlas, jadi surga ibu-ibu di rumah. Insya Allah itu menjadi maha pencemburu. Allah maha pencemburu. Bismillahirrahmanirrahim. Law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kata Allah, seandainya Al-Quran ini aku turunkan pada sebuah gunung, Al-Quran diturunkan pada sebuah gunung, maka aku pastikan, kata Allah, gunung itu akan tunduk terpecah belah karena takut kepada Allah. Allah beri perumpamaan gunung. Gunung itu kokoh, besar, batu, keras.
ada yang tak bisa luluh, ada yang tak bisa tunduk. Kerasnya melebihi batu, kerasnya melebihi gunung, kokohnya melebihi gunung. Apa dia? Hati yang tak pernah mendapatkan hidayah. Hati yang tak pernah mendapatkan hidayah susah. Kerasnya lebih daripada gunung. Al-Quran didengarkan kepada dia biasa saja. Adzan dikumandangkan di telinganya biasa saja. Perintah menggunakan jilbab kepada para akhwat biasa saja. Saya pernah nonton di salah satu channel YouTube. Di sana anak-anak SMA bikin adegan. Jadi adegannya di satu masjid ada satu orang adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada hari pertama, gak ada yang datang. Besok lagi azan 5 waktu sholat, gak ada yang datang. Lusa azan lagi 3 hari berturut-turut 5 waktu sholat azan, gak ada yang datang. Hari keempat Pak, diputar lagu Jangan Goyang di masjid. Diputar lagu Jangan Goyang. Apa salah dan dosaku saya? Diputar tuh. Datang Pak, datang orang-orang. Bawa golok lagi, bawa parang, bawa bambu buat mukul orang yang mutar. Langsung marah. Woi, kamu gila gak? Masjid kamu putar Jangan Goyang. Kata yang putar tadi, yang gila saya apa Anda? Saya azan 3 hari berturut-turut, Anda gak datang. Jangan Goyang diputar, Anda datang. Anda gila apa saya yang gila? Masuk Pak. Masuk. Masuk Pak. Oh. Masya Allah. Makanya saya sangat berbahagia dengan adanya jamaah tabligh. Jamaah tabligh itu memang rintangan ujian cobaan itu berat banget. Kadang dicemooh sama masyarakat, kadang dihina sama masyarakat, kadang ditolak sama masyarakat. Oh biasa ya. Tapi dengan adanya jamaah tabligh, masjid yang diem, adem, ayem, dengan adanya jamaah tabligh menjadi ramai. Masjid yang terkadang gak ada jamaah, dengan adanya jamaah tabligh jadi ramai. Makanya saya berbahagia. Oh kok cuma jamaah tabligh aja yang dipuji? Oke, saya puji yang lain. Ada Nahdlatul Ulama, NU, ada Muhammadiyah, ada apa lagi tuh organisasi? Ada LDII, ada sekarang yang lagi rencana ada Banser Ansor, ada FPI, ada HTI yang kemarin sudah dibubarkan tapi masih ada sampai sekarang. Ada HTI. Organisasi banyak, tapi sayangnya banyak yang tertipu. Saya orang NU nih, saya orang NU nih, kamu tuh Muhammadiyah, kamu nggak benar. Atau Muhammadiyah, saya orang Muhammadiyah, kamu tuh NU nggak benar. Atau saya orang NU, kamu tuh orang salaf ya, tuh jenggotnya panjang, makin panjang jenggot makin goblok. Iya, kemarin saya pernah dengar pidato di televisi, makin panjang jenggot makin goblok. Saya juga sering diejek kambing Pak, Bu. Jadi kalau saya lewat bilang kambing. Jenggot saya panjang, dibilang kambing. Sekarang, oke Pak, kita ngomong binatang Pak ya, kita ngomongin hewan Pak. Saya bilang gitu, kita ngomongin hewan. Coba Bapak sebutkan hewan apa saja yang berjenggot. Dia sebutkan domba, kambing. Oke Pak ya, adil Pak ya. Oke, kita sebutkan hewan apa saja Pak yang nggak berjenggot. Guguk nggak berjenggot, bak satu nggak berjenggot. Akhirnya putar baliknya pulang. Bertengkar hanya gara-gara jenggot. Alhamdulillah. Para ustaz, para kiai di televisi bertengkar gara-gara jenggot. Mau jadi apa? Datang ke pengadilan besar. Ada Belanda sama Inggris pengen pengadilan berkelahi. Ditanya sama hakim besar, kenapa kalian berkelahi? Gara-gara bom, gara-gara perang. Kami berkelahi gara-gara persinggung ini itu. Ditanya sama pengadilan besar lagi di luar negeri, kenapa kalian berkelahi? Ulama Indonesia ditanya, gara-gara jenggot. Gara-gara jenggot berkelahi, gara-gara celana cingkrang berkelahi, gara-gara
Cadar sekarang tuh lagi viral di televisi, di Facebook, di YouTube. Cadar diledek, diejek. Bahkan cadar sekarang dilarang sama seseorang lah yang kamu sebutkan. Aneh Pak. Cadar dibahas. Yang pakai rok segini biasa saja, nggak sebut-sebut. Ya kan? Cadar diledek-ledek. Yang pakai baju itu biasa saja. Maunya apa? Cadar jauh lebih baik daripada yang tidak berjilbab. Yang berjilbab jauh lebih baik daripada yang tidak berjilbab. Yang belum berjilbab biasakan untuk berjilbab, menutup aurat. Bagaimana caranya? Allah perintahkan untuk aurat. Bukan pakai jilbab, menutup aurat. Pakai apapun berat. Mau pakai jilbab, pakai kerudung, pakai kaos doni, pakai plastik, tapi menutup aurat. Perintah Allah. Jadi hal-hal sepele itu udah. Tapi alhamdulillah sekarang semakin dilarang, cadar semakin booming. Semakin diejek, diledek, cadar semakin banyak bertebaran di mana-mana. Alhamdulillah. Cadar apa hukumnya Ustaz? Cadar di dalam mazhab Imam Syafi'i wajib. Di luar mazhab Imam Syafi'i sunnah. Dengan satu syarat, ibu-ibu kan nggak pakai cadar nih. Jadi kata para ulama selain mazhab Imam Syafi'i boleh nggak pakai cadar, tapi jangan pakai lipstik, jangan pakai bedak, jangan pakai pensil alis, jangan pakai make up. Kok bisa? Nah, di rumah boleh, di rumah soleh buat suami, di luar. Kadang-kadang kebalik ibu-ibu di rumah itu biasanya pakai daster, muka korek arang segala macam di mana-mana. Sekali keluar dari rumah, make up, dandan rapi-rapi, ngacak. Keluar rumah tuh, mau mau ditunjukkan aja cantiknya buat siapa? Buat suami, buat orang lain, buat suami. Tapi saya senangnya sama perempuan itu unik, nggak pernah lepas dari kaca, kemana-mana bawa kaca. Saya punya murid, punya siswi, di dalam tasnya pasti ada kacanya kan saya. Kalau setiap razia di kelas-kelas di sekolah pasti nemu kaca, ada bedak, ada tisu. Oh ternyata perempuan itu memang nggak bisa lepas dari kaca. Memang bagus, filosofi kaca itu bagus Pak. Orang kalau kebanyakan ngaca, bagus. Apa arti dia berkaca? Agar dia tahu bahwa wajahnya sudah bagus atau belum. Oh ternyata di wajahnya ada kotoran, karena ngaca dihilangkan. Oh ternyata di matanya ada kotoran, karena ngaca kelihatan dihilangkan. Oh ternyata lipstiknya bencong sebelah, karena ngaca ketahuan. Oh ternyata nggak sempurna, lipstiknya dirapikan. Karena ngaca. Manusia kalau ngaca, sering-sering ngaca, insya Allah enak. Apa arti kaca? Introspeksi diri. Sebagus apa sudah diri kita sekarang. Kalau kebanyakan ngaca, insya Allah menjadi orang yang bagus. Maksudnya bukan kaca cermin itu. Kebanyakan bermuhasabah diri. Ini ada cerita nih di dalam hutan. 3 orang nggak pernah ke kota, tinggal di dalam hutan. Suami, istri, sama ibu mertua. 3 orang hidup dalam hutan, nggak pernah pergi keluar, nggak tahu kaca itu apa, nggak pernah ngaca sama sekali. Jadi sang anak, sang laki-laki tadi bilang, "Mak, aku pengen ke kota ya, aku pengen cari bapak, aku udah kangen sekali sama bapak, nggak pernah ketemu bapak soalnya." Udahlah, si anak yang nggak pernah ngaca ini dari hutan ini keluar ke kota, nggak pernah lihat kaca. Maknya juga nggak pernah lihat kaca, sama istrinya pun menantu dari maknya juga nggak pernah lihat kaca. Jadi yang laki-laki ini keluar pergi ke kota. Sampai di kota, masuk ke toko besar, minimarket, supermarket, apa bentuknya. Minimarket itu kan biasanya di kanan ada kaca besar. Masuk dia, boleh kan? Kok mirip? Oh ini bapak ini. Karena dia pernah ingat pesan mamanya. Nah, bapak itu mirip sekali sama kamu. Kamu cari dari kota. Karena nggak pernah ngaca, masuk minimarket, lihat aku. Jalan lagi. Kok ngikutin? Sampai jalan di ujung minimarket,
kecil. Lihat kacanya. Masya Allah, diambil dipeluk. Kangen Pak, kangen. Dikira bapaknya padahal bukan sendiri. Pulanglah dia ke rumah, dibayarlah kaca tersebut, pulang dia ke hutan. Belum, emaknya lagi cari kayu di dalam hutan, istrinya juga lagi masak di dapur. Istrinya lagi masak di dapur, emaknya lagi cari kayu di hutan. Tiga-tiganya nggak pernah lihat kaca. Jadi datang suami tersebut duduk di depan rumah sambil menutup kacanya. Kangen, kangen, sambil nangis, kangen. Istrinya bingung. Ini suamiku kangen sama siapa? Keluar ke istrinya. Diambil kaca yang penuh. Dilihat. Pak, perempuan mana lagi yang mau kawin ini? Nangis dia. Nangis dia. Ini perempuan mana yang mau kamu kawin ini? Nangis lagi istrinya. Karena lihat kaca. Karena nggak pernah lihat kaca tadi. Datang emaknya. Emaknya dari hutan nanti cari kayu bakar datang. Menantunya lagi nangis-nangis sambil pegang kaca. Oh, nangis-nangis gitu kan. Kamu kenapa nak kok nangis? Ini mak, anak-anaknya pengen kawin lagi sama perempuan ini mak. Coba lihat mak, dikasih ke maknya. Mak langsung berujinak. Masya Allah, ini perempuan peot jelek mau kamu kawinin nak. Efek karena nggak pernah lihat kaca. Karena nggak pernah ngaca, hidup jadi hancur. Untungnya kita di sini diberikan Allah banyak kelebihan, banyak fasilitas. Nggak ada yang nggak kenal kaca, semua kenal kaca. Nah itu kiri kanan kita kaca semua. Ibu ngaca kiri kanan, ada lipstick, mama, kayak gitu biasanya. Bapak-bapak kalau ngaca, ini bapak-bapak. Kenapa kok kita harus ngaca? Agar kita tahu bahwa badan kita ini, tubuh kita ini ada kotoran, kita bersihkan. Agar kita bisa tahu, oh ternyata diri ini penuh dengan kekurangan. Apa arti kaca? Introspeksi di diri, bahwa diri kita ini banyak kekurangan. Maka Allah, utamakan Allah, hidup menjadi indah. Utamakan Allah, hanya Allah, cuma Allah, Allah lagi, Allah terus. Nah tadi saya sempat singgung bahwa Allah adalah Maha Pencemburu. Saya ingat dengan paman saya, sekaligus guru saya, Al-Mukarram Kiai Haji Ibrahim Syahid, pimpinan Pondok Pesantren Nurul Madinah, Kalimantan Tengah, Pangkalan Bun. Beliau pernah berpesan, nah nanti kalau kamu punya uang, kamu beli mobil, mobilnya kamu taruh di garasi, jangan taruh di hati. Bingung saya, kok bisa? Mobilnya besar, taruh di hati, nggak muat, keles. Lo, gue, ya nggak guys? Ya guys? Ini perlu disapa Pak. Banyak orang ceramah cuma nyapa bapak ibu. Ini guys bro ini gak dipanggil. Ya nggak bro? Allah itu Maha Pencemburu. Jadi pesan dari beliau, nah kalau kamu punya mobil taruh di garasi, jangan taruh di hati. Kenapa? Oh ternyata kalau mobil disimpan di dalam hati, satu ketika mobil itu hilang, galaunya luar biasa. Ngamuk di mana-mana, tak apa yang merasukinya. Ngamuk kan? Galau, mobilnya hilang, zuhur ketinggalan. Kenapa? Karena mobil nggak ketemu. Lapor Pak RT, lapor Pak Lurah, lapor polisi. Pak Lurah, Pak polisi, mobil saya hilang, tolong carikan. Belum ketemu, zuhur ketinggalan, asar ketinggalan, maghrib nggak sholat. Kenapa? Karena sibuk nyari mobil yang hilang. Kenapa? Karena mobil disimpan dalam hati. Sayang benar dengan mobil itu. Punya motor juga begitu, simpan di dalam hatinya. Cinta benar sama motornya. Sehingga ketika motor itu hilang, galaunya luar biasa. Jadi apa kata beliau? Nah, nanti yang di hatimu cuma ada Allah saja. Kalau ada Allah di dalam hati, apapun yang terjadi di dunia ini, engkau akan kembalikan semuanya kepada Allah. Oh ternyata
mobil hilang, ya udahlah, mobil itu kan pemberian Allah. Mungkin Allah mau ngambil atau diganti dengan yang baru, bagaimana tidak apa-apa. Istri juga titipan Allah. Allah ambil istri kita nggak apa-apa, mungkin mau diganti dengan yang baru, kan Pak ya? Pak, ini Pak. La in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jadi kata Allah, kalau kita bersyukur atas nikmat Allah, Allah akan tambahkan Pak. Kalau kita ingkar kepada nikmat Allah, Allah akan memberikan azab yang sangat pedih. Artinya apa? Jadi kalau kita bersyukur punya rumah kecil, bersyukur kata Allah, Allah akan tambahkan dari rumah yang besar. Bersyukur punya sepeda, bersyukur dan ikhlas bahwa semua datang dari Allah, Allah akan tambahkan punya motor. Kita punya motor, bersyukur Allah akan tambahkan kita punya mobil. Makanya sekarang saya bersyukur punya istri satu, Bu. Sebanyak dua kan Bapak, nyambung Bapak. Bapak istrinya ada? Oh satu. Satu ya, habis Pak ya. Baru satu. Nah nih ada istrinya di sini. Baru satu. Insya Allah istri baru satu. Satu untuk selamanya Pak ya. Insya Allah. Baik, malam hari ini kita hadir, kita datang untuk memperingati hari kelahiran baginda Rasulullah SAW. Jatuh hari Sabtu kemarin, tanggal 12 Rabiul Awal. Banyak simpang siur para ulama, para kiai, para alim ulama, para tokoh-tokoh agama bertengkar perkara maulid. Apa sih hukum maulid? Maulid itu kan nggak pernah diajarkan Nabi. Bid'ah itu. Apa sih hukum maulid? Bagi saya Pak Bu, maulid itu nggak ada hukumnya. Maulid dan maulud mana yang benar? Ada maulid, ada maulud. Mana yang benar? Maulid atau maulud? Dua-duanya benar. Maulid itu adalah waktu lahirnya. Maulid adalah waktu lahirnya. Kalau maulud orang yang lahir. Jadi maulud kita memperingati lahirnya orangnya, rasulnya. Kalau maulid itu tanggalnya, saatnya, waktunya itu maulid. Terus ditanya apa sih hukum maulid? Artinya apa sih hukum hari kelahiran? Saya bilang gak ada hukumnya hari kelahiran. Apa hukumnya hari kelahiran Ibu? Ada gak Bu? Hari kelahiran Ibu ada hukumnya gak? Gak ada. Ibu yang lahir ada hukumnya gak? Ibu ini lahir hukumnya haram. Gak ada. Maulid itu gak ada hukumnya. Oh ternyata ada orang yang membid'ahkan, mengerjakan bid'ah kullu bid'atin dhalalah. Setiap yang sesuatu yang baru itu haram, dhalalah, masuk neraka, orang kafir, itu hukumnya dikafirkan. Saya tidak menyalahkan beliau-beliau, tapi kok ya kita bersikaplah selayaknya orang-orang yang mengademkan. Karena isinya maulid ini bukan menyembah berhala. Setiap sesuatu yang baru itu hukumnya haram, kata beliau-beliau. Setiap sesuatu yang baru yang pernah diajarkan Nabi itu nggak boleh dikerjakan. Setuju nggak? Saya setuju. Sesuatu yang nggak pernah diajarkan Nabi namanya bid'ah. Saya setuju. Contohnya apa? Sholat subuh 4 rakaat. Itu nggak pernah diajarkan Nabi. Kafir namanya, sesat. Sholat subuh 4 rakaat. Atau sholat isya 6 rakaat. Nggak pernah diajarkan. Itu baru sesuatu yang aneh. Isinya maulid apa sih? Tadi ada pembacaan janji, ada sholawatan, ada pembacaan revisi Al-Quran. Ini kok dibilang orang-orang kafir bagaimana? Berarti ini yang di dalam masjid semua ini menurut beliau-beliau yang di sana kafir semua ini. Karena memperingati hari kelahiran Nabi itu bid'ah kan? Namun bilang gitu. Kita tidak usah bermusuhan dengan beliau-beliau. Beliau punya dalil,
Kita cinta kepada Rasul sebagai bukti cinta kita kepada Nabi. Hari ini kita mengingat beliau, kelahiran beliau. Hari ini beliau lahir. Kita mengingat bahwa ada manusia terbaik dunia yang dilahirkan pada masa itu. Tanggal 12 Rabiul Awal 571 Masehi. Tahun Fil, tahun gajah. Hadirin, minta satu sama Allah. Apa? Ketika kita sudah dimatikan oleh Allah, kemudian dibangkitkan lagi, dikumpulkan kita di padang mahsyar, mohon maaf, mohon ampun, di padang mahsyar kita tanpa selai penampun, tanpa baju, tanpa celana. Di padang mahsyar berkumpul. Kita nggak sibuk lihat diri kanan orang lain. Kita hanya sibuk dengan diri kita sendiri di padang mahsyar. Takjub dengan kebesaran Allah di padang mahsyar. Di saat itu, mari minta satu kepada Allah agar apa? Tahta liwa'i sayyidina Muhammadin. Kita berada satu barisan yang sama dengan barisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Jangan bangga berdiri di paling depan, tapi yang mimpin bendera bukan Rasulullah. Jangan bangga berada di barisan paling depan, tapi yang megang bendera bukan dari golongan Rasulullah. Tiba-tiba di padang mahsyar bangga berdiri paling depan. Rupanya yang megang bendera Abu Jahal, Abu Lahab. Mau dipimpin Abu Jahal. Tahu Abu Jahal? Saudaranya Abu yang satu itu. Ini ketawa langsung nyambung ini. Abu siapa ya? Abu yang lagi sembarangan bak itu di Facebook mana-mana sembarang ngomong aja dia. Saya nggak sebut namanya. Pokoknya Abu aja udah. Abu Jahal saudaranya banyak. Salah satunya Abu Gosok. Tahu Abu Gosok? Abu Gosok itu sukanya digosok-gosok. Yang gosok-gosok siapa? Biasanya ibu-ibu. Ibu itu suka gosok. Gosok baju suaminya, gosok baju anaknya. Suka gosok-gosok. Gosok hati tetangga biar panas. Gimana gosok hati tetangga biar panas? Pergi pengajian. Tapi pergi pengajian niatnya bukan buat cari ilmu, pakai uang yang banyak. Kamu mau kemana aja? Pergi dulu. Kesana. Kesana. Biar hati tetangga panas. Oh, ternyata tetangganya iri. Pulang ke rumah, tetangga tersebut ngamuk sama suami. Pak, tuh istri teman papa tuh udah punya gelang di kanan. Masa kamu seperti begini aja? Belikanlah. Sakit, Bu. Kalau kita hidup iri-iri dengan orang lain, sakit. Contohnya apa? Punya tetangga beli motor, kita demam 3 hari. Tetangga beli mobil, kita demam 4 hari. Bagaimana kalau tetangga beli pesawat? Koma barangkali. Untuk apa kita iri-iri dengan harta dunia? Toh semuanya tidak akan dibawa pulang. Kita ini orang akhirat. Satu saat akan kembali ke akhirat. Pulang kampung. Mudik. Tahu mudik Pak Bu? Jadi kalau Idul Fitri itu kita selalu mudik. Kita ini juga nanti akan mudik. Kita ini orang akhirat aslinya. Satu saat kita akan balik kampung ke akhirat. Orang mudik pasti siapin bekal. Banyak bekalnya. Diikat di motor, masukkan mobil, buat bekal nanti di kampung, buat mudik. Nah ini sebelum kita mudik menghadap Allah di akhirat, bekal kita udah siap belum? Untuk tempat kita mudik di sana biar nyaman, biar enak. Kendaraannya udah siap belum untuk mudik? Bekal permakanan segala macam udah siap belum untuk mudik? Pulang ke akhirat, perbekalannya udah siap belum? Iman, amal, takwa segala macam. Karena hanya itulah yang akan menemani kita. Kembali kepada tema Maulid Rasulullah SAW. Rasul diutus ke permukaan bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Siapa yang ngomong? Beliau sendiri. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku, kata Rasul, diutus ke permukaan bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Akhlak kita. Tujuan akhlak ada 2. Kepada siapa saja? Ada 2 tujuannya. Hablum minallah, hablum minannas. Hubungan berakhlak kepada Allah dan hubungan berakhlak kepada sesama manusia. Hubungan berakhlak kepada Allah bagaimana? Akhlak kita dengan Allah itu ibarat akhlak seorang pembantu dengan majikan, pembantu dengan tuan rumah. Kita ini pembantu, kita punya tuan rumah. Apa tugas pembantu di rumah?
mengerjakan semua perintah yang punya rumah. Yang punya rumah di rumah lain, Bu, tolong ibu satukan ini ya. Itu yang punya rumah ngomong. Tugas pembantu apa? Melaksanakannya. Kalau sang pemilik rumah nyuruh, tapi pembantunya nggak mau mengerjakan, pemilik rumah apa perasaannya? Sakit hati. Perintahnya tidak dikerjakan, nggak ngepel misalkan. Satu, pemilik rumah bisa marah. Kedua, kalau diulangi lagi, gajinya dipotong. Ketiga, kalau diulangi lagi, pembantunya nggak nurut kata majikannya, dipecat dari pembantu. Bagaimana hubungan Allah dengan kita? Layaknya pembantu dan majikan. Kita nggak kerjakan perintah Allah. Pertama, Allah marah. Nggak kerjakan perintah Allah. Kedua, dipotong gajinya, pahala. Ketiga, karena Allah benci, dipecat aja udah jadi manusia. Nanti jadikan apa? Kesulitan apa? Atau dicabut nyawanya karena Allah marah. Hidup kita ini cuma milik Allah. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dari mulai kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, niatkan semuanya hanya untuk ibadah. Bapak-bapak bekerja keluar rumah bagi tulang nyari ikan, mukat di laut, nyari gembung, nyari udang. Tadi saya makan udang di rumahnya Pak Batu. Banyak saya makan udang. Nasinya dikit, udangnya banyak. Karena baru ketemu. Dalam hati saya terserah amat mau ngeliatin udangnya habis terserah ambil aja. Maknya semua masakannya. Di sini luar biasa alhamdulillah. Bekerja di lautan, ikhlaskan hati untuk ibadah. Ibu-ibu di rumah niatkan untuk ibadah. Jangan sampai ada istri di rumah merasa sebagai pembantu, sambil nyuci marah. Ini suami kok Pak dia kotor, hari ini kotor, besok kotor, memang saya pembantu di nyuci. Jangan dulu. Atau masak sambil mulut sambal, sambil marah-marah. Ikhlaskan hati melayani suami, insya Allah jaminannya surga. Apa? Rasulullah dalam hadis Bukhari pernah berkata, perempuan itu ada 4 syaratnya kalau dia ingin masuk surga. 1, apa syaratnya 1? Apa itu? Mengerjakan segala perintah Allah, termasuklah semuanya seperti puasa, termasuklah seperti sholat, menjaga kemaluannya, menjaga auratnya di hadapan orang banyak. Dan yang paling penting terakhir yang keempat, Rasulullah di situ menggambarkan perempuan akan masuk ke dalam surga kalau semuanya sempurna. Yang keempat itu apa? Taat kepada suaminya. Ini banyak para pengantin baru, istri marah kepada suami gara-gara suami kasih uang kepada ibunya. Padahal suami itu dipelihara oleh ibunya. Istri cuma melihara ketika pas nikah. Sang suami kasih uang orang tuanya, istri marah. Kenapa marah? Karena nunggu suami dari kecil maknya. Surganya suami ada pada orang tua. Surganya saya ada pada orang tua saya. Surganya istri ada di mana? Ada di suami. Karena setelah ijab kabul saya terima nikahnya si fulanah binti si fulan dengan mahar 1 hektar kepingan sawit dibayar kredit. Pada saat ijab kabul, berarti tanggung jawabnya sudah jatuh kepada suaminya. Artinya apa? Surganya sudah pindah kepada suaminya. Taat kepada suami, janji Allah, siapapun yang mengerjakan tempat-tempat sempurna, perempuan dipersilahkan masuk ke pintu surga lewat pintu manapun yang dia mau. Disuruh milih. Udah disuruh masuk surga, disuruh milih mau pintu yang mana. Enak gak? Enak. Karena setiap saat perempuan itu pasti dapat pahala. Apa contohnya? Mengandung, melahirkan. Setelah melahirkan, malam-malam gak tidur, ngasih susu, merawat, melihara sampai anaknya besar, sampai anaknya bisa jalan sendiri, gak lepas dari pegangan ibunya. Pahala di mana-mana bagi perempuan. Mudah-mudahan jalan masuk surganya perempuan makin banyak, dan perempuan yang ada
hadirat yang insya Allah dimuliakan Allah. Terakhir, sebelum saya tutup, saya ingin menyampaikan sesuatu khususnya kepada nih, ladies and gentlemen, mas bro nih, yang masih muda-muda nih. Sekarang lagi marak-maraknya narkoba di mana-mana, kejahatan terjadi di mana-mana, mabuk di mana-mana. Apa narkoba? Narkoba apa narkoba? Nasi goreng, oke kawan, makan yang atau Nagasari ya, oke kawan. Narkoba, kalau dari kedokteran memaknai narkoba itu narkotika dan obat-obatan terlarang. Narkoba. Kalau saya seorang bodoh mengartikan narkoba itu simpel. Narkoba, NARKOBA. Narkoba, negara akan rusak kalau orang becah akhlaknya. Narkoba. Kenapa? Karena kalau orang sudah pakai narkoba, akhlaknya jahat. Coba lebih bagusan mana orang yang jalannya begini dengan orang yang jalannya mana lebih bagus? Atau lebih kerenan mana? Kalau ditanya, bro kamu dari mana? Ya salah, dari kemarin kerja, tapi banyak masalah. Jawab enak. Tapi gimana katanya? Kamu dari mana? Allah ciptakan manusia sempurna. Walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami telah ciptakan anak Adam sempurna, bagus, baik manusia. Punya hidung, punya mata, punya telinga, punya mulut, punya gigi, punya tangan, punya kaki, sempurna. Tapi dihinakan sama manusia. Minum minuman keras, mabuk. Tahu minuman keras? Apa? Es batu. Mabuk. Al-hasis satu haram yuhaddu mutanawallah kama yuhaddu syaribul khamr. Hasis itu narkoba. Hukumnya sama, haram dengan meminum minuman keras. Hukumnya sama-sama haram. Karena sama-sama menghilangkan akal pikiran, sama-sama membuat gila, sama-sama membuat stres. Mau jadi apa negara ini kalau pemudanya pada stres? Kenapa? Karena 10 tahun yang akan datang yang bakal memimpin negara ini adalah yang sekarang muda. 10 tahun yang akan datang yang akan jadi kepala dusun di sini siapa? Yang sekarang masih muda. 10 tahun yang akan datang yang bakal jadi kepala desa dusun-dusun ini siapa? Yang sekarang masih muda. Makanya anak-anak muda inilah yang perlu dipersiapkan. Siapkan semuanya Bapak Ibu, kita punya anak, siapkan anak kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah ditanamkan di dalam hati anak-anak kita, jadi apapun dia, terserah dia. Mau jadi dokter, mau jadi perawat, mau jadi presiden, mau jadi pejabat, terserah. Yang penting dasarnya sudah ada, dia sudah cinta kepada Allah. Di sini belum ada pondok pesantren, suruh ngaji, carikan guru ngaji. Saya yakin di sini banyak guru-guru ngaji. Suruh ngaji, datang ke ustaz, ini anak saya, tolong diajarkan ngaji, tolong tanamkan rasa cinta kepada Allah mulai dari sekarang, biar dia cinta kepada Allah. Tapi sayangnya zaman sekarang susah dari begituan di tempat saya, di sini di tempat saya. Susah. Apa contohnya? Anaknya ngaji, maknya nggak tahu anaknya ngaji. Pikirannya anaknya main, rupanya ngaji. Ngaji di TPA ada iuran misalkan 1 bulan 20.000 rupiah. Nggak mau bayar misalkan, saking nggak perhatiannya dengan anaknya ngaji. Minta anak pengen soleha, tapi bayar iuran 20.000 sebulan di TPA nggak mau. Bagaimana anaknya mau soleha? Bahkan anaknya datang sendiri pengen ngaji, mak bapaknya nggak tahu. Mak bapaknya masak kursi di rumah, anaknya pergi ngaji, bapaknya nggak tahu. Masya Allah. Persiapkan anak-anak kita sekarang agar apa? Ketika di dalam hatinya sudah ada Allah, jadi apapun dia, Allah sudah pertama dalam hati dia tidak hanya meletakkan Allah di dalam bajunya. Karena apa? Sekarang masih banyak orang yang meletakkan Allah itu di dalam baju koko doang. Ketika pakai baju koko, Allah muncul. Lepas baju koko, hilang Allah. Agar Allah ada di dalam hati ketika dia jadi pejabat. Kalau Allah ada di dalam hati, insya Allah dia akan jadi pejabat yang adil, nggak akan berat sebelah. Dia akan jadi pejabat
tunduk patuh manut kepada ulama, bukan jadi pejabat yang malah nangkap ulama, buron ulama. Jadi Pak Kades di dalam hatinya ada Allah, insya Allah nggak akan menjual tanah rakyat, nggak akan menjual patok tanah, nggak akan diproyekkan dan lain sebagainya. Apalagi jadi petani, ada Allah di dalam hatinya, insya Allah nggak akan manen punya lahan tetangga. Jadi nelayan, ada Allah di dalam hatinya, insya Allah nggak akan ngambil di tempat orang, ngambilnya di tempat sendiri. Ini tempat saya, bukan di sini. Jangan tersinggung. Tempat saya. Insya Allah. Jadi pejabat beriman, jadi bupati beriman, jadi Pak Lurah beriman, jadi nelayan beriman, jadi pencuri enggak ada pencuri beriman, kita pencuri hati istri ya. Boleh beriman. Hadirkan Allah di dalam hati kepada anak-anak kita. Kalaupun mereka sekarang di sini belum ada, di sini madrasah Sanawiyah ada. Sanawiyah ada Sanawiyah, alhamdulillah. Masukkan ke sekolah agama. Kalau di Kelapa sekarang lagi booming SPIT, sekolah dasar Islam terpadu, SMPIT, sekolah menengah terpadu, segala macam Islam terpadu. Intinya semuanya berbau Islam. Kalau anak nggak mau ke pondok pesantren, minimal masukkan ke madrasah, madrasah diniyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah. Tanamkan agama di dalam hatinya. Kalau mereka nggak mau, paksa. Karena mereka lah yang akan menyelamatkan kita nanti di akhirat. Saya ini bukan orang sempurna, bukan orang baik, bukan orang bagus. Bagaimana cara saya agar saya nanti bisa selamat di akhirat? Saya siapkan anak saya nanti pergi ke pondok pesantren, salah hafal Quran. Kalau dia hafal Quran, insya Allah banyak keluarganya akan mendapatkan syafaat dari dia. Persiapkan anak-anak kita sekarang menjadi ahli agama. Terserah dia menjadi apapun, kalau dia beriman, insya Allah Allah selalu ada dalam hatinya. Jadi dokter, dia akan jadi dokter yang benar, tidak menjadi dokter yang pada duluan bayar baru dilayani, enggak. Jadi dokter yang syar'i. Terserah mau dibayar apa enggak, tolong dulu. Kalau sekarang enggak, ibu tolong urus administrasinya dulu ya, pasiennya tinggal dulu di sini. Keduluan mati yang orang. Makanya sekarang perlu dokter-dokter yang seperti itu. Insya Allah mudah-mudahan ini para generasi-generasi muda penerus bangsa nanti akan menjadikan negara Republik Indonesia ini menjadi negara yang aman, tentram, adem, ayem, tokoh, tentram, tertoraharjo. Pasal itu. Insya Allah. Baik, hadirin dan hadirat, masyarakat muslimin dan muslimat yang insya Allah dimuliakan Allah. Sedikit yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya kepada diri saya pribadi. Umumnya mudah-mudahan yang disampaikan tadi menjadi kebaikan asbab hidayah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita pada malam hari ini. Pulang ke rumah kita kembali menjadi orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah, selalu adakan Allah di dalam hati, jangan singkirkan Allah di dalam hati. Harta, benda, anak, istri semuanya simpan di tempatnya, jangan simpan di hati. Di dalam hati cuma ada Allah. Jika Allah sudah ada di dalam hati, insya Allah kita akan selalu berhati-hati dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah. Kurang lebihnya mohon maaf, yang salah datang dari diri saya pribadi, yang benar itu pasti datang dari Allah. Al-insan ma'alul khata'i wal nisyan, manusia itu tempatnya salah dan lupa. Tak ada gading yang tak retak, tak ada profesor yang tidak letak, tak ada lautan tak berombak, tak ada manusia yang tidak memiliki salah. Kita semua memiliki salah. Al-insan ma'alul khata'i wal nisyan. Bila taufiq wal hidayah wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi ceramah hikmah Maulid Nabi yang disampaikan oleh Ustadz Adianto SPDI. Kami ucapkan terima kasih untuk Pak Ustadz. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin.